Makam Keramat Sunan Bonang di Rembang merupakan salah satu destinasi religi yang memiliki nilai historis, spiritual, dan budaya yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa. Sunan Bonang adalah salah satu tokoh Wali Songo, kelompok ulama penyebar Islam di Nusantara pada abad ke-15 dan ke-16. Berikut adalah sejarah lengkap mengenai makam keramat ini. 1. Asal-usul Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Lahir di Surabaya, Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh intelektual yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Ia belajar agama Islam sejak kecil dari ayahnya, Sunan Ampel, dan melanjutkan pendidikannya di Pasai, Aceh, yang saat itu merupakan pusat studi Islam di Nusantara. Kedua, peran Sunan Bonang dalam penyebaran Islam. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang inovatif. Ia menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal untuk menarik perhatian masyarakat Jawa yang masih memegang tradisi Hindu-Buddha. Salah satu metode yang populer adalah penggunaan musik gamelan, khususnya instrumen bonang, yang kemudian menjadi asal-usul nama beliau. Ketiga, kehidupan di pesisir utara Jawa. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Sunan Bonang memilih untuk berdakwah di pesisir utara Jawa, termasuk Tuban, Lasem, dan Rembang. Wilayah ini menjadi strategis karena merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga interaksi dengan masyarakat lokal dan pendatang lebih mudah. Keempat, wafatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat pada tahun ke-1525. Namun, terdapat berbagai versi mengenai tempat wafatnya. Salah satu versi menyebutkan bahwa Sunan Bonang wafat di wilayah Tuban, Jawa Timur. Versi lain menyatakan beliau wafat di Lasem atau di perjalanan menuju Rembang. Kelima, keunikan lokasi makam. Meskipun terdapat beberapa makam yang diklaim sebagai tempat peristirahatan terakhir Sunan Bonang, makam di Rembang dianggap paling keramat dan sering dikunjungi. Makam ini terletak di kawasan Masjid Jami Lasem, sebuah masjid kuno yang memiliki arsitektur khas dengan perpaduan gaya Jawa, Hindu-Buddha, dan Islam. Keenam, tradisi dan ritual ziarah makam Sunan Bonang menjadi salah satu tujuan utama ziarah bagi umat Islam, terutama pada hari-hari besar seperti Maulid Nabi dan bulan Ramadan. Tradisi seperti tahlilan, doa bersama, dan pembacaan syair-syair keislaman sering dilakukan di area makam. Ketujuh, kepercayaan masyarakat lokal. Masyarakat percaya bahwa makam Sunan Bonang memiliki kekuatan spiritual yang dapat memberikan berkah, kesehatan, dan keberuntungan. Banyak peziarah datang dengan niat untuk mendoakan keluarga atau memohon keberkahan dalam hidup mereka. Kedelapan, peninggalan Sunan Bonang. Selain makamnya, peninggalan Sunan Bonang lainnya seperti kitab-kitab keagamaan, syair keislaman, dan seni musik. Gamelan menjadi warisan budaya yang berharga. Syair-syair Sunan Bonang seperti Tombo Ati hingga kini masih dikenal luas dan menjadi inspirasi dalam kehidupan beragama masyarakat Jawa. Kesembilan, pemeliharaan makam-makam Sunan Bonang di Rembang dirawat oleh pengurus masjid setempat bersama masyarakat lokal. Pemerintah juga turut berperan dalam melestarikan situs ini sebagai bagian dari cagar budaya dan destinasi wisata religi. Kesepuluh, makna makam Sunan Bonang dalam kehidupan modern. Makam Sunan Bonang menjadi simbol persatuan antara tradisi dan agama. Kehadirannya mengingatkan generasi muda akan pentingnya toleransi dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Sunan Bonang menjadi contoh bagaimana Islam dapat diterima dengan cara-cara yang damai dan penuh kearifan lokal. Dengan nilai sejarah dan spiritual yang kuat, makam keramat Sunan Bonang tetap menjadi salah satu situs ziarah paling penting di Indonesia, yang terus dijaga dan dihormati oleh umat Islam dari berbagai penjuru.